warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfauzia Afiati dari Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Peminatan Epidemiologi. Dalam rangka kali ini, saya sedang menjalankan tugas dari epidemiologi, yaitu menjelaskan mengenai pengukuran kejadian penyakit. Jadi, langsung saja di sini pengukuran kejadian penyakit itu ada 3, yaitu rasio, proporsi, dan weight. Yang dimana rasio merupakan mencerminkan hubungan antara 2 bilangan dalam bentuk hasil bagi, yaitu X bagi Y atau X per Y. Yang kedua, proporsi. Proporsi merupakan bentuk khusus dari rasio, di mana di dalam denominator atau penyebut termasuk juga nominator atau pembilang, dan hasilnya adalah nilai yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Rate merupakan hitungan frekuensi kejadian suatu penyakit selama periode waktu tertentu. Rate seringkali digunakan sebagai dasar perbandingan untuk populasi yang berbeda atau populasi yang sama pada waktu yang berbeda. Ukuran ini sebagai alat untuk menilai suatu faktor etiologi dan membandingkan perkembangan terjadinya penyakit pada 2 populasi yang berbeda. Selanjutnya yaitu angka insidensi. Apa yang dimaksud dengan angka insidensi? Jadi angka insidensi ini adalah gambaran tentang frekuensi penderita baru suatu penyakit yang ditemukan pada suatu waktu tertentu di satu kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat secara umum di angka insidensi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, incident rate, incident kumulatif, dan attack rate. Jadi incident rate itu jumlah penderita baru suatu penyakit yang ditemukan pada suatu jangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun. Terus adapun manfaat incident rate yaitu mengetahui masalah kesehatan yang dihadapi, mengetahui risiko untuk terkena masalah kesehatan yang dihadapi, dan yang ketiga mengetahui beban tugas yang harus diselenggarakan oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya yaitu insiden kumulatif. Insiden kumulatif yaitu parameter yang menunjukkan taksiran probabilitas atau risiko seseorang untuk terkena penyakit dalam jangka waktu tertentu, dengan syarat yang tersebut tidak mati karena penyebab lain. Yang ketiga, attack rate, yaitu jumlah penderita baru suatu penyakit yang ditemukan pada suatu saat dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit tersebut pada saat yang sama. Adapun manfaat attack rate yaitu memperkirakan derajat serangan atau penularan suatu penyakit. Makin tinggi nilai AR-nya, maka makin tinggi pula kemampuan penularan penyakit tersebut. Selanjutnya, angka prevalensi. Angka prevalensi ialah gambaran tentang frekuensi penderita lama dan baru yang ditemukan pada suatu jangka waktu tertentu di sekelompok masyarakat tertentu. Prevalensi tergantung pada 2 faktor, yaitu yang pertama, berapa banyak orang yang telah sakit, yang kedua, durasi atau lamanya penyakit. Adapun indeks kesehatan. Indeks kesehatan yaitu indeks kesehatan yang dapat digunakan banyak sekali, tetapi yang hanya dibahas hanya indeks yang banyak digunakan dalam epidemiologi, yaitu indeks fertilitas, indeks morbiditas, indeks mortalitas. Baik, yang pertama itu indeks fertilitas. Jadi indeks fertilitas itu terbagi lagi menjadi 3 macam, yaitu fertilitas, infertilitas, dan pasangan infertil. Jadi saya jelaskan pengertian mengenai fertilitas. Jadi fertilitas itu kemampuan seorang istri untuk hamil dan melahirkan bayi hidup dari suaminya. Sedangkan infertilitas kemampuan reproduksi terganggu, artinya meskipun dapat menjadi pembuahan, tetapi kehamilan yang terjadi terganggu dalam perjalanan dan berakhir dengan keguguran atau kematian bayi yang lahir. Yang ketiga, pasangan infertil ialah pasangan suami istri yang meski dengan seagama teratur, tapi pemakaian kontrasepsi dalam
dalam masa 12 bulan berturut-turut dan menghasilkan kehamilan dan atau melahirkan bayi hidup. Selanjutnya mengenai indeks morbiditas. Morbiditas adalah derajat sakit, cedera, atau gangguan pada suatu populasi. Morbiditas juga. Angka morbiditas ialah jumlah penduduk yang dicatat selama 1 tahun per konstanta penduduk pertengahan tahun pada tahun yang sama. Selanjutnya yaitu indeks mortalitas. Indeks mortalitas ialah angka kematian dan kesakitan. Merupakan indeks kesehatan yang penting dalam mempelajari epidemiologi untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Adapun 3 tingkatan dari rate, yaitu yang pertama crude rate, adjusted rate, dan specific rate. Jadi yang dimaksud dengan crude rate didasarkan pada jumlah pengalaman pada waktu tertentu, sedangkan adjusted rate menggunakan perhitungan dan transformasi matematika untuk mendapatkan perbandingan dalam di antara populasi yang memiliki karakteristik yang mungkin berbeda memengaruhi risiko terhadap cedera, penyakit, ketidakmampuan, dan kematian. Selanjutnya specific rate, yaitu memberikan informasi rinci dalam bentuk rate menurut usia, agama, ras, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu faktor risiko. Faktor risiko adalah karakteristik, tanda, atau kumpulan gejala pada penyakit yang diderita individu yang mana secara statistik berhubungan dengan peningkatan kejadian kasus yang baru berikutnya. Jenis faktor risiko terbagi menjadi 2, yaitu menurut dapat tidaknya diubah dan menurut kestabilan peranan. Menurut dapat tidaknya diubah itu terbagi menjadi 2 lagi, yaitu adjustable risk factor dan adjustable risk factor. Yang menurut kestabilan peranan terbagi menjadi 2 juga, yaitu suspect risk factor dan established risk factor. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq.